lisan yang toli. Oke. Selamat pagi anak-anak kelas 12 agama. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Teman-teman setuju ini kok lupa. Kalau Bapak tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Tanya lagi ya. Apa kabar semuanya? Kalau semuanya pada hadir nih, satu ya yang nggak hadir ya, Mas Hujan ya, semoga kita doakan semoga Mas Hujan cepat sembuh, dapat belajar bersama kita kembali di sekolah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum masuk belajar, alangkah baiknya kita membaca doa agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat ke depannya baik di dunia dan akhirat. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Oke, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran Bapak akan kasih beberapa motivasi agar kita itu semangat dalam belajar. Ya. Bapak ambil dari nama Allah yang berbunyi Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Oke, cukup itu aja. Nah, artinya ta'allam belajarlah kalian semua fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu iku zainun. Tahu zainun namanya? Ada yang di sini namanya zainun? Zainun itu perhiasan atau sesuatu yang berharga li ahlihi bagi pemiliknya. Jadi kita itu belajar apapun, IPA, matematika, biologi, terus strategi marketing dan lain sebagainya, itu untuk apa? Untuk menunjukkan kualitas kita ya. Nah, termasuk ilmu apa? Ilmu tukang itu juga termasuk ya. Tukang bakso misal, itu kalau nggak tahu ilmunya bisa-bisa baksonya itu segitiga sama kaki. Ya, gitu ya. Jadi belajar apa? Belajar itu harus semangat, yang mana niatkan untuk mencari ilmu. Oke, ingat ya untuk hari ini motivasinya adalah ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Baik. Oke, kita mulai masuk pelajaran ya. Oke, sebelum masuk pelajaran juga Bapak mengingatkan merefresh pelajaran sebelumnya. Nah, pelajaran sebelumnya itu materi sebelumnya itu tentang apa ini? Faraid, bagian-bagian ahli waris. Nah, sebenarnya banyak ya, tapi Bapak cuma rangkum segini agar memudahkan untuk diingat. Oke? Yang pertama, langsung istri itu bagiannya seperempat jika syaratnya tidak memiliki anak. Jadi jatahnya istri itu seperempat, berarti yang meninggal siapa? Suami, bukan bapak bukan ya. Jika ada anak berbeda lagi, bukan seperempat tapi seperdelapan. Ini dasarnya bisa dilihat ya. Oke. Suami itu seperdua jika syaratnya tidak ada anak. Suami meninggalkan istri, nah istrinya belum punya anak. Nah, istrinya meninggal, ya kan? Suaminya itu tidak memiliki anak kandung dari istri yang meninggal itu, maka jatahnya seperdua. Jika memiliki anak perempuan atau laki-laki seperempat. Bapak itu asoba. Syaratnya jika tidak memiliki bukan anak yang cucu. Jadi anaknya yang entah itu suami atau istri, paham enggak? Nah, jadi jika memiliki cucu dia cucu dari bapak ya, bapaknya berarti anaknya suami atau istri itu. Nah, jika memiliki anak yang meninggal itu, maka jatahnya bapak itu seperempat. Di buku Jamaah seperti itu bisa dilihat. Nah, untuk anak laki-laki itu asobah tinggi, tidak ada apa yang bisa merubah jatahnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan gimana? Seperdua jika cuma satu orang di keluarga itu. Seperdua jika cuma ada satu anak perempuan itu. Yang misalkan yang meninggal istri punya anak satu perempuan aja, nggak punya saudara yang lain. Ya, ini seperdua. Anak
perempuan bisa 2/3 jika anak perempuannya lebih dari satu, punya 2 perempuan semua, tidak ada laki-laki ya, bukan ada bahasa laki-laki ya, jadi perempuan semua. Terus kemudian asobah bisa ikut asobah jika memiliki saudara laki-laki. Oke, mulai tergambar ya. Sekarang tinggal langsung praktiknya. Praktiknya itu memiliki ketika kita membagi harta waris itu memiliki 5 step ya. 5 step, 5 langkah, 2 lagu ya. 5 langkah dari rumahnya. Tak perlu kirim surat. Ada yang berani dapat itu? Oke. Asesmen itu harus. Ya, perhatikan jangan lihat ke step-step sebelumnya apa setelahnya. Fokus ke step pertama dulu, nanti bingung. Nah, ini kok PAI kok rasanya matematika. Oke, misalkan ada kasus seorang perempuan wafat meninggalkan suami, ibu dan 1 anak laki-laki. Harta warisannya meninggalkan sebesar 120 juta. Maka berapa harta waris yang dibagikan? Tahap pertama, ya perhatikan. Tahap pertama kita tentukan ahli waris dan bagiannya. Di sini ada suami, tulis suami. Terus bagiannya berapa? Karena di sini ada syaratnya anak, berarti kalau ada anak 1/2. Nah, ibu itu 1/6. Jika tidak ada anak 1/3. Kalau ada anak berarti 1/6. Anak sisa atau namanya nasab. Oke, step 1 selesai. Cepat kok ini. Jangan begitu salah perhitungan waris 1. Terus langkah kedua itu menentukan KPK. Kalau Bapak sebut di sini KPK, sebenarnya dalam waris itu menentukan asal masalah. Ya, asal masalahnya itu gimana caranya? Menyebutkan bilangan menyebut dari punya suami dan ibu, karena anak laki-laki itu sisa nggak ada bilangannya, dan cuma menyebutkan meneruskan bilangan menyebut dari jatahnya suami dan ibu. Semisal suami itu 1/4, maka bilangan menyebutnya itu berapa? 4. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 16 ya. Nah, terus 6 tambah 6 12. 12 tambah 6. Nah, cukup itu aja. Di sini dilihat yang paling sama bilangannya mana yang bisa dibagi keduanya. Otomatis yang sama itu 12. 12 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 6. Nah, maka KPK-nya atau asal masalahnya adalah 12. Oh, pinter semuanya Bapak dulu ya. Masya Allah. Step ketiga, KPK-nya tadi 12, ingat ya. Duduk 1, ingat aja. Ketika nanti udah nggak butuh, dibuang aja kayak mantan gitu ya. Oke. Terus bagian ketiga itu menemukan majmu siham. Majmu siham itu bagian dikalikan KPK sama dengan siham pertama. Majmu itu kan majmu kumpulan, jadi gabungan ya. Kita cari sihamnya satu-satu dulu. Rumusnya apa? Bagian kalikan KPK. Bagiannya suami berapa tadi? 1/4. Dikalikan KPK-nya tadi berapa yang kita cari? 12 sama dengan 3. Terus 1/6 kali 12 sama dengan 2. Nah, ini yang garis bawahi anak laki-laki itu berbeda ya, karena tidak ada bilangan di sini di step pertama. Maka caranya mendapatkan siamnya anak laki-laki itu berbeda. Rumusnya adalah KPK yang tadi sudah ditemukan 12 dikurangi siham yang tadi yang sudah kita cari tadi yang sudah ketemu. 3 dikurangi 2 sama dengan 7. Hampir selesai. Sekarang step keempat. Udah ya berarti sihamnya suami 3, sihamnya ibu 2, sihamnya 1 anak laki-laki atau anak laki-laki itu 7. Nah, siam itu kumpulan gabungan tambahan dari semuanya. Berarti 3 tambah 2 tambah 7 sama dengan 12. KPK kita buang dan bentuk yang kita butuhkan adalah majmu siham. Majmu siham ini untuk mencari nominal harta pertama. Caranya gimana? Step keempat, total waris dibagi sama majmu siham yang tadi kita dapatkan. Nah, 120 juta dibagi majmu sihamnya berapa tadi? 12 sama dengan 10 juta. Dan step kemana? Tinggal
terakhir tinggal bagi-bagi aja. Nah, rumusnya gimana? Siham dikalikan nominal harta yang di step 4 tuh, yang kita cari tuh. Berarti sihamnya suami berapa? 3 dikalikan 10, hasil tadi kita hitung dari 30 juta. Jadi harta suami, harta waris suami itu 30 juta. Alhamdulillah. Suami udah dapat ya. Maju. Oke. Oke. Nah, berikut sama datangnya ibu juga 2 dikali 10 sama dengan 20 juta. Nah, ini laki-laki, anak laki-laki itu 7 juta dikalikan nominal harta 10 sama dengan 70 juta. Itu kalau anak laki-laki satu dapat 70 juta. Banyak ya? Banyak. Tapi kalau anaknya 7, laki-laki semua dibagi 7. Ya 70 dibagi 7 berarti 10 juta. Jadi banyaknya nasabah itu tergantung anggota keluarganya ya yang dari nasabah. Oke, paham? Oke, sekarang lebih ke praktek lagi, kita tes. Sekarang bentuk kelompok sambil Bapak ambil soalnya 4 ya, Bapak tunjuk Hanifah sama Mbak Amida jadi ketua kelompoknya ya. Oke. Tapi semua harus berperan. Boleh menggunakan Android ya, smartphone untuk bantu hitung. Nah, oke. Karena ini kurikulum merdeka, Bapak tetap menemani kalian belajar ya. Kalian meninggalkan kurikulum belajar itu. Kurikulum belajar, kurikulum merdeka itu Bapak tetap bimbing ya. Oke. Udah siap semua? Oke, kita step 1 udah. Step 1 udah, kita lanjut ke step 2 untuk menentukan asal masalah atau KPK. Tadi bilang penyebutnya istri itu 8 berarti 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 udah? Bisa? Oke, 6 Bapak 1/6 berarti diambil 6-nya, bilang penyebutnya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Udah ketemu KPK-nya berapa? Berapa? 8. Bagus, step ketiga lanjut. Bagian kalikan KPK, bagiannya istri 1/8 dikalikan KPK tadi 24 menjadi 3. Bagus. Terus kemudian 1/6 dikalikan KPK sama dengan 4 ya. 3 KPK itu berbeda. Nah, rumusnya KPK dikurangi yang mudah ditemukan jadi sama dengan 17. Dari total siapnya berapa? 24. Oke, step keempat total waris dibagi manusia. Total warisnya berapa tadi? 840 juta. Wah, ini kaya banget dibagikan manusia yang tadi kita cari udah dapat sama dengan. Nah, oke. Terus siham dikalikan nominal harta. Sihamnya istri tadi berapa? 3 dikalikan berapa? 105 sama dengan istri jatahnya 105 juta. Terus kemudian Bapak, sihamnya Bapak berapa tadi? 4 dikalikan nominal harta berapa? 35 juta. Jadi Bapak berapa? 110 juta. Oke, sekarang anak berapa sihamnya? 17 dikalikan 35 juta jadi 595 juta. Itu 3 anak laki-laki. Kalau 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki sudah dibagi, bisa tahu jatahnya 1 anak laki-laki berarti 595 juta dibagi 3. Jadi 1 anak laki-laki dapat berapa Mbak Hamida? 198,3 juta. Bagus. Oke, sekarang buka Android-nya, smartphone-nya. Buka semua, sudah cukup. Sudah dijawab semua. Sekarang ini. Oke, sekarang pekerjaan rumah. Ya. Silakan difoto. Difoto ya. Oke. Difoto. Sudah semua difoto? Sudah. Itu nanti menjadi tugas rumah kalian. Oke? Nanti
Nanti di sini tuh nanti berbeda kok manusianya. Nanti yang WA saya itu nanti berarti tandanya mengerjakan tugas. Nanti WA Pak, misalnya masih bingung, WA saya ya. Oke? Bisa dimengerti tugasnya? Oke, sebelum Bapak tutup kita review dari untuk membagi harta waris itu ada berapa langkah? 4 sama yang terakhir berarti ada berapa langkah? 5. Yang pertama menentukan bagian dan ahli waris dan bagiannya. Yang kedua adalah menentukan KPK, ini refresh ya. Terus kemudian menentukan manusia. Yang keempat adalah menentukan nominal harta awal. Yang terakhir tinggal pembagian harta waris. Oke, karena lebih dari cukup ya, udah dari tadi Bapak terus-terusan mengajar, Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wanil hamdu